Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Abdullah akan memaparkan identifikasi karakter guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Diawali dengan latar belakang, Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami dinamika pertumbuhan yang sangat pesat. Menurut Doxiadis 1968, proses perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar, yaitu yang pertama pertumbuhan dan kedua adalah transformasi. Pertumbuhan sendiri adalah peningkatan jumlah penduduk dan perluasan fisik kota. Bandung mencerminkan hal ini melalui ekspansi kawasan permukiman ke arah timur dan selatan, serta munculnya pusat-pusat aktivitas baru di pinggir kota. Pertumbuhan ini didorong oleh urbanisasi, migrasi, dan perkembangan ekonomi yang memusat di kota. Dan yang kedua, transformasi. Di sisi lain adalah perubahan terus-menerus pada bagian permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penghuniannya. Di Bandung sendiri, transformasi terlihat dari perubahan fungsi lahan. Kawasan perdesaan di sekitar kota beralih menjadi kawasan industri, komersial, dan perumahan modern. Contoh nyata adalah pada dua gambar tersebut yang terdapat pada paparan, yaitu pada tahun 2013 masih banyak lahan-lahan yang kosong, dan 2023, 10 tahun kemudian dari 2013, banyaknya bangunan yang sudah mulai padat di wilayah Kota Bandung sendiri. Mengapa perlu identifikasi karakteristik tata guna lahan? Proses transformasi sering menjadi persoalan karena pembangunan oleh masyarakat sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dengan ketidaksesuaian transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan. Berdampak pada yang pertama kehidupan sosial dan budaya, kehidupan ekologi, perubahan struktur kota, dan yang terakhir perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Sedangkan peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat penting untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat mencapai social benefit maksimal. Tujuan dan sasaran. Untuk tujuan sendiri memiliki tiga, yaitu yang pertama mengkaji kesesuaian, yang kedua memahami sistem dan karakteristik guna lahan, dan yang ketiga memahami variasi dan karakteristik kegiatan. Dengan sasaran, yang pertama identifikasi karakteristik guna lahan, yang kedua identifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan, dan yang ketiga yaitu identifikasi karakteristik kegiatan dan yang berkembang. Hasil atau keluaran yang diharapkan, yaitu hasil yang diharapkan berupa suatu laporan hasil survei atau data yang siap dipakai untuk kepentingan pemerintah yang dapat membuat tahapan proses perencanaan selanjutnya. Pada slide berikut, terkait lingkup kegiatan, terdapat peta lokasi Kota Bandung dengan 6 wilayah, terbagi 6 wilayah. Pendekatan survei. Pendekatan ini berfokus pada langkah-langkah teknis survei itu sendiri. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah, bisa merumuskan kebutuhan data, dan yang kedua, merumuskan populasi dan sampel, yang ketiga, memilih, menyusun menggunakan perangkat survei, dan yang keempat, menentukan target area untuk dilakukan survei, dan yang kelima, melakukan survei dan etika survei, keenam, mengolah dan menampilkan data, dan yang ketujuh, melakukan interpretasi sederhana dari data yang sudah didapat.
Langkah organisasi kegiatan, efektivitas dan efisiensi. Yang pertama, membuat organisasi tim, dan yang kedua, membuat proposal kegiatan, dan yang ketiga, membahas kegiatan, dan yang keempat, pola kebutuhan dan jenis data, termasuk pencarian data yang akan dilakukan, dan tahap berikutnya yaitu perkiraan biaya, serta yang terakhir yaitu mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Sekian paparan singkat dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.